mandiri berubah. Yang terakhir mandiri berbagi. Ya, ini yang sudah full. Mungkin tadi Al-Kausar karena sudah atau tidak ini Bu Feni. Kalau mandiri berbagi itu seluruhnya membuat sendiri. Jadi mulai dari apa itu TP, ATP, modul ajar, modul project, semuanya mandiri, membuat sendiri, tidak mencontoh atau tidak mengadaptasi dari contoh-contoh yang disediakan oleh pemerintah, tapi membuat sendiri dan bisa berbagi dengan yang lain. Itu ya ada secara sekilas sekolah panjenengan sudah menerapkan kurikulum tapi melihat yang ada di PMM, Platform Merdeka Mengajar, yang disediakan oleh Kemendikbudristek, kemudian kita adaptasi. Tapi ada juga tadi mungkin di sekolahnya Bu Feni ini, saya yakin itu sudah mandiri berbagi ya Bu Feni ya. Mandiri berbagi dalam arti segala kebutuhan untuk menerapkan kurikulum merdeka itu sudah diatasi sendiri. Gitu. Dan insya Allah nanti lulusan PPG UIN LPTK UINSA ini juga bisa meningkatkan apa itu namanya status kurikulumnya menjadi tipe yang ketiga itu mandiri berbagi. Kalau semuanya sudah diatasi secara mandiri, TP-nya sudah buat sendiri, ATP-nya disusun sendiri, modul ajarnya bikin sendiri, modul projectnya bikin sendiri, asesmennya, dan sudah terbentuk di situ komunitas belajar, maka statusnya bisa meningkat menjadi mandiri berbagi. Atau dari sekolah-sekolah tadi ada yang ditunjuk sebagai pilot project untuk penerapan kurikulum merdeka yang langsung didampingi oleh pusat. Ada enggak Bapak Ibu? Belum ada enggak? Baik Bapak Ibu, ini kita sharing-sharing aja biar nanti kesiapannya 100%. Saya cek dulu untuk administrasi Bapak Ibu sudah diupload semua nggih? Sudah, Kak. Saya mohon maaf ini tadi enggak ngecek. Coba saya cek kelas 2B untuk RPP pelengkap pembelajarannya masih 12 Bapak Ibu. Ya, saya belum Ustaz, mohon maaf nanti. Oh iya. Masih 12 kalau jumlahnya 23. Jumlahnya 23 ya? Iya Pak, 23. Ya Ustaz, 23. Ya, berarti ada sekitar 11-an yang belum, guys. Baik. Saya sebentar malam Pak Ustadz karena baru nyala lampu ini. Oke, siap Pak Amran. Kalau bisa yang sudah di-schedule oleh panitia PPG itu diikuti sesuai dengan jadwal nggih Bapak Ibu. Biar tidak menumpuk. Baik, saya izin share screen. Kita ambil satu. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menawarkan, Pak, tolong dibukakan punya saya saja gitu. Ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, kita ambil yang paling atas gitu ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Punyaan Bu Nina, ada enggak Bu Nina? Nggih Ustaz, enten. Ada Ustaz. Oh iya, Bu Nina. Bu Nina ini yang dari mana tadi saya kok lupa ini. Sumatera Selatan Ustaz. Oke. Mohon maaf Bu ya, punya panjenengan saya buka nggih. Nggih, monggo. Ya, kita
Kita bedah di sini file RPP atau modul ajarnya. Ini berupa link ya Bapak Ibu. Kita buka linknya. Sebelumnya Bu Nina adakah kesulitan? Loh, ini ada kendala Bu Nina. Ini nggak bisa kalau seperti ini. Ngapunten Ustadz. Maaf nih. Ya enggak apa-apa. Lupa Jadi Ustadz. Bapak Ibu, seperti ini tidak boleh terjadi. Karena dosen dan guru pamong tidak akan bisa mengakses modul ajar atau perangkat ajar yang panjenengan upload kalau kondisinya linknya seperti ini. Ini berarti linknya masih di privat. Iya Ustadz. Nah, nanti Bu Nina silakan diubah settingan linknya everyone ya, everyone with the link can access. Baik, karena punya Bu Nina masih di privat, kita ambil yang lain. Iya Ustadz, monggo. Ngapunten nggih Ustadz. Oke, mboten napa-napa. Loh, ini ganti Bu Srianti maju ke atas. Punya Bu Nina turun ke bawah. Bu Srianti, ada nggak Bu Srianti? Hadir Bapak. Oh iya Bu Sri. Bu Sri, kita buka punya Bu Sri ya. Iya siapa? Temanya Quran Surat An-Nas. Oke, mudah-mudahan tidak di private punyaan Bu Sri. Tuh, ini mana ini? The file you have request does not exist, Bu. Ini berarti linknya masih apa itu namanya terdelete mungkin ini. Kalau yang bawahnya? Coba. Tadi saya ganti Bapak. Oh, diganti. Kalau yang bawahnya bisa? Diganti. Iya. Baik. Ada perbaikan sedikit tadi. Oh gitu. Coba yang atas Bu Sri. Yang atas tadi tolong disimpan ulang ya. Oke, iya Pak. Siap. Ini yang bawah, saya ambil yang bawah. Iya Pak. Baik, kita lihat perangkat pembelajarannya Bu Sri. Ya, saya yakin ini sudah melalui apa itu namanya proses ya kemarin di Lokakarya. Insya Allah sudah sip lah, sudah siap dilaksanakan. Mulai dari apa ini perangkat pembelajaran CP, tujuan pembelajaran, alur tujuan asesmen, modul ajar, ya ini covernya ya, ini CP ya. CP kita langsung ke modul ajar aja. Karena di dalamnya insya Allah sudah mencakup CP, TP, ATP. Modul ajarnya di atas kayaknya Bu ya. Ini ATP. Iya Bapak Ibu, untuk TP dan ATP itu coba kita lihat. CP ini tujuan pembelajarannya menulis huruf hijaiyah, menuliskan huruf hijaiyah bersambung, melafalkan makharijul huruf, melafalkan surat An-Nas dengan baik. Menjelaskan huruf hijaiyah, mencontohkan. Nah ini Bapak Ibu sekedar masukan dari saya ya. Untuk yang lain juga, TP dengan ATP itu pada prinsipnya sama Bapak Ibu. Cuma ATP itu adalah alurnya lebih pada sistematisasi TP. Jadi kalau TP-nya 4 umpama di sini, ya kan? Maka ATP-nya juga 4. Cuma di ATP itu diurutkan berdasarkan urutan yang logis ya, sesuai dengan guru mengajarnya seperti apa. Umpama di sini menulis huruf hijaiyah
TP pertama, kemudian TP kedua menuliskan huruf hijaiyah bersambung, ini kan ada kemiripan. Nanti Bapak Ibu guru mengajarkannya menulis huruf hijaiyah dulu atau menuliskan huruf hijaiyah bersambung. Boleh berdasarkan konsep. Misalnya konsepnya anak itu baru bisa menulis huruf hijaiyah bersambung apabila dia sudah mengenal semua tulisan huruf hijaiyah. Nah, maka alurnya adalah dia bisa mengenal atau menulis huruf hijaiyah dulu mulai alif, ba, ta sampai hamzah ya, itu bisa nulis dulu. Baru nanti tahapan kedua, alur kedua, anak itu menuliskan huruf hijaiyah bersambung. Nah, jadi ini tidak usah diubah menjelaskan huruf hijaiyah, tidak usah, langsung aja diurutkan di sini. Ini ada berapa tujuan pembelajaran. Nanti pada waktu mengajari anak-anak itu alurnya seperti apa? Itu namanya ATP. Paham Bapak Ibu? Halo? Insya Allah, Pak. Jadi biar nggak bingung. Nah, itu alur tujuan pembelajaran. Sudah bisa dibungkus Bapak Ibu? Iya, Pak. Nah, ini Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Ini apa ini Bu Sri? Asesmen awal. Oke, asesmen awal. Pemetaan kesiapan belajar. Kelompok siswa. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Penguasaan aspek pengetahuan. Oke. Kelompok siswa. Kok ada nama kelompok siswa? Nama kelompok siswa kok ada 2, Bu? Bu Sri? Iya, Pak. Di sini Yang ada satu aspek pengetahuan, sampingnya itu aspek keterampilan, Bapak. Oh, gitu. Ini nama kelompok 1 sama ini sama enggak? Itu orangnya sama, Bapak. Kebetulan aja sama, tapi kalau andai kata antara pengetahuan dan keterampilannya itu ada perbedaan gitu, itu bisa di rolling anaknya, bisa masuk kelompok yang kedua. Pengetahuan masuk kelompok yang pertama, sedangkan keterampilan siswa itu bisa masuk ke kelompok yang kedua kalau memang berbeda, Bapak. Baik. Ini di template memang seperti ini ya, nama kelompok penguasaan, nama kelompok penguasaan keterampilan. Iya. Itu ya, memang begini. Iya, iya Pak. Oh. Oke. Soalnya di sini kolom ada 2 kolom yang nama kolomnya sama. Ini kan pemborosan kayaknya gitu loh. Baik, kalau memang di template sudah seperti itu, Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan pada asesmen awal, namanya aja asesmen awal ya Bapak Ibu. Istilah yang biasa kita kenal itu seperti pretest kalau ingin kita apa itu namanya sederhanakan ya, seperti pretest. Jadi sebelum mengajarkan ini surat An-Nas ini Bu ya materinya ya. Tadi saya lihat. Bu Sri. Iya Pak. Ini materinya tentang surat An-Nas ya? Iya Pak. Oke, baik. Berarti sebelum mengajarkan surat An-Nas ini, Bu Sri ingin mengadakan pretest. Pretest itu tes awal sebelum pelajaran diberikan kepada peserta didik. Gunanya apa? Iya. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sudah siap apa belum untuk menerima pelajaran tentang Quran surat An-Nas. Iya Pak. Makanya di sini disebutkan pemetaan kesiapan belajar siswa. Sudah siap apa belum? Oh, ternyata di sini ada berapa kelompok ini Bu? Ada 5 kelompok ya? Iya Pak. 5 kelompok itu apa kategorinya Bu? Kelompok 1 apa? Kelompok 1 itu yang memang dia sudah bisa
sudah bisa mengikuti. Itu ada keterangannya Bapak. Ini ya. Saya lupa, iya. Baik, biar tidak memberatkan, mungkin silakan pembagian itu silakan Bapak Ibu. Kalau ingin disederhanakan bisa jadi 3 saja. Anak yang belum bisa, anak yang sudah mulai bisa, dan anak yang sudah bisa, gitu aja kan ya. Tapi tergantung soal asesmennya apa. Kalau memang Quran surat An-Nas, maka asesmennya yang ingin apa itu namanya diketahui oleh guru apa? Anak ini sudah mengenal surat An-Nas atau belum? Ya kan begitu. Anak ini sudah mengenal huruf hijaiyah atau belum? Anak ini bahkan sudah bisa baca Quran atau belum? Itu bisa dijadikan instrumen asesmen awal. Tidak harus, ya kalau dalam kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, tidak harus berupa soal-soal tulis, tidak harus sebenarnya. Di awal pembelajaran pun bisa dilakukan asesmen awal. Tapi karena ini harus profesional ya Bapak Ibu, makanya harus jelas semuanya tertulis gitu ya. Tapi walaupun tesnya secara verbal tapi dituliskan kira-kira apa yang ditanyakan ya juga nggak apa-apa, sama. Oke, itu asesmen awal. Nah, kita langsung ke modul ajarnya Bapak Ibu. Sambil Bapak ya, saya jelaskan, barangkali ada yang kurang jelas, langsung aja kalau ingin ada yang mau dipertanyakan. Ini dalam rangka mematangkan besok hari Senin Bapak Ibu pada waktu PPL-nya sudah ada gambaran. Oh, ternyata saya mengajar di kurikulum merdeka itu seperti ini. Nah, jangan rasakan, ada bedanya enggak? Ada bedanya enggak ngajar dengan kurikulum merdeka dengan kurikulum yang sebelumnya, kurikulum 2013? Ada bedanya enggak? Paling tidak Bapak Ibu harus mampu mengubah paradigma. Paradigma kurikulum merdeka itu seperti apa? Kemudian paradigma pada kurikulum sebelumnya apa? Nah, bedanya apa? Nah, paradigma itu apa sih? Cara pandang. Cara pandang memandang proses pembelajaran, memandang murid juga. Itu ya. Ini kan nanti ada asesmen awal. Kenapa sih kok ada asesmen awal kan gitu? Sebelumnya ada nggak di kurikulum 2013? Ada tapi tidak kentara, mungkin begitu ya. Nah, di kurikulum merdeka ini harus kentara. Asesmen awal itu dalam rangka untuk memberikan pelayanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini jangan rasakan nanti pada waktu mengajar. Anda sudah melayani semua kebutuhan peserta didik atau belum? Misalnya di Quran surat An-Nas ini ada anak yang belum bisa baca Quran misalnya, atau belum mengenal surat An-Nas, atau belum mengenal huruf hijaiyah bahkan misalnya, maka guru harus membedakan ini, membedakan layanannya maksudnya, membedakan layanannya. Anak ini harus bisa huruf hijaiyah dulu, harus bisa apa dulu misalnya, baca Quran dulu misalnya, atau tidak perlu bisa membaca karena An-Nas ini kan surat-surat pendek. Nah, nanti sambil lalu belajar membaca Al-Qur'annya boleh. Itu semuanya dikembalikan kepada Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru semuanya. Yang penting tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan CP atau TP yang sudah ditetapkan itu bisa tuntas. Itu Bu Sri ya. Kita lihat modul ajarnya Bu Sri ya. Ya Pak. Ini Bu Srianti, SDN 1 Sukarame. Tahun penyusunan. Ini template dari dari panitia ya? Atau ada yang ditambahkan oleh Bu Sri? Dari panitia, Pak. Oke, siap. Fase A kelas 2. Oke, Bapak Ibu perlu diperhatikan di sini di kurikulum merdeka ada istilah fase. Fase A itu adalah kelas 1 dan kelas 2. Artinya apa? CP-CP yang ada di dalam fase A itu bisa diajarkan di kelas 1 dan kelas 2. Umpama di kelas 1 belum tuntas CP di fase A ini, dilanjutkan di fase di kelas 2.
Jadi kalau melihat ini Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk anak tidak naik kelas sebenarnya. Karena naik ke kelas 2 itu dalam satu fase sebenarnya. Ya sudah, kalau belum tuntas di kelas 1 ya lanjutkan lagi di kelas 2. Karena itu dalam satu fase Mas ya. Fase itu apa sih? Kenapa kok ada fase? Fase ini mengacu pada perkembangan kognitif, perkembangan psikologis juga peserta didik. Tingkat kematangannya Bapak Ibu. Kalau di kelas 1 2 ini di fase A memiliki karakter seperti ini gitu. Nanti bisa dipelajari. Senang bermain, senang bernyanyi. Nah, diharapkan setelah panjenengan memahami fasenya, posisi peserta didik itu di fase A, maka nanti metode pembelajaran menyesuaikan, jangan terlalu serius. Nah, kalau anak kelas 1, 2 itu banyak bernyanyinya, banyak bermain gamenya, hal-hal yang konkret, jangan diajak berpikir abstrak. Abstrak anak-anak belum bisa, nggak ngerti gitu. Seperti itu. Maksudnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus ini kok ada apa? Bab ya. Memang bab begini. Mungkin ada istilah yang lain yang lebih ayo belajar Al-Qur'an. Mungkin lingkup materi gitu ya. Iya Pak. Nanti diganti. Terus materi pokok menghafal surat An-Nas. Alokasi. Oke, 1 kali 2 JP ya. Memang yang diharapkan 1 kali 2 JP ya. Iya Pak, itu aturan dari panitia. 1 jamnya berapa? 35 menit ya. Katanya walaupun ini kita melaksanakan 2 jam aja, 2 jam pelajaran aja gitu. Oke, berarti sekitar 1 jam ya. 1 jam lebih dikit. Iya. Kalau 1 JP-nya 35 menit berarti 70 menit. Kompetensi awal. Ini Bapak Ibu, kompetensi awal itu adalah kompetensi peserta didik atau bisa disebut prasyarat Bapak Ibu. Jadi tidak CP ya, bukan CP yang dituliskan di sini. Ini kan CP ya, CP capaian pembelajaran fase A. CP ini Bapak Ibu untuk kelas 1 dan 2. Nah, ini yang saya maksud, CP-CP ini. Pada akhir fase A, pada elemen Al-Quran hadis, peserta didik dapat mengenal huruf hijaiyah. Ini boleh kelas 1, huruf hijaiyah bersambung, mampu membaca surat-surat pendek dengan baik, surat-surat pendek. Ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, pada fase A. Karena ini Al-Quran ya Bapak Ibu, saya garis bawahi yang ini saja. Jadi ini Bapak Ibu, di kelas 1 dan kelas 2 untuk elemen Al-Quran, ini aja yang dibahas untuk elemen Al-Quran. Baik di kelas 1, kelas 2 ya ini, apa aja? Mengenal huruf hijaiyah, mengenal harokat huruf hijaiyah bersambung, dan mampu membaca surat-surat pendek dengan baik. Wis, 4 ini saja, 2 tahun untuk elemen Al-Quran. Fase A itu kan kelas 1 dan 2. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu lebih disederhanakan di kurikulum Merdeka itu. Jadi materi tidak begitu banyak, sedikit saja, tapi mendalam. Harus dipastikan anak pada fase A ini sudah mengenal huruf hijaiyah, sudah mengenal harokat, sudah mengenal huruf hijaiyah bersambung, sudah bisa mampu membaca surat-surat pendek dengan baik. Membaca Bapak Ibu, bukan menghafal. Beda ya membaca dengan menghafal. Banyak sekali anak-anak hafal tapi gak iso moco. Kenapa? Karena nggak kenal huruf hijaiyah. Kenapa? Karena nggak tahu harokat. Tapi bisa hafal. Hafal. Nah,
Targetnya bukan menghafal, tapi membaca. Nah, ini Bu Sri ya. Bu Sri, halo. Iya Pak, hadir. Jadi ini nanti kalau rekomendasi saya dari Guru Pamong nanti mungkin ditambahkan oleh Bapak dosen. Kompetensi awal itu bukan CP ya. Kompetensi awal itu adalah kompetensi prasyarat. Jadi misalnya di sini membaca surat An-Nas tadi ya. Peserta didik mampu membaca surat An-Nas, ini sudah kemampuan terakhir di fase A. Maka prasyaratnya adalah kompetensi awal yang harus dimiliki oleh peserta didik. 1. Peserta didik dapat mengenal huruf hijaiyah. Peserta didik mengenal harokat. Peserta didik mengenal huruf hijaiyah bersambung. Itu kompetensi awal. Baru diajari cara membaca surat-surat pendek, yaitu surat An-Nas. Sampai di sini bisa dipahami, Bu Sri? Iya Pak, insya Allah. Oke, jadi runtut sistematis kurikulum merdeka itu. Sebelum misalnya di perkalian, sebelum mengajarkan perkalian, ada prasyarat yang harus sudah diketahui oleh peserta didik. Itu namanya kompetensi awal. Apa? Penjumlahan. Jadi sebelum mengajari perkalian, pastikan anak-anak sudah memiliki kompetensi awal apa? Penjumlahan. Kenapa? Karena perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Kalau penjumlahan saja belum bisa, jangan diajari perkalian dulu. Nah, kalau misalnya huruf hijaiyah saja enggak kenal, ojo diajari moco dhisik, ajarono huruf hijaiyah dhisik. Paham Bapak Ibu? Iya Pak. Nah, nanti layanannya, pembelajaran berdiferensiasinya setelah melalui asesmen tadi, oh arek iki kurang kenal huruf hijaiyah. Boleh dikelompokkan, boleh tidak, tapi perhatiannya wajib dibagi. Harus lebih fokus pada anak yang belum mengenal huruf hijaiyah. Oke, bungkus, Bu Sri? Iya Pak. Oke. Ini fase-fase A berdasarkan elemen. Ini tidak perlu Bapak Ibu ya. Wis sudah komponen awalnya itu aja. Kalau memang ini kelas 2, ini aja yang sampean masukkan. Peserta didik mengenal huruf hijaiyah, peserta didik mengenal harokat, peserta didik mengenal huruf hijaiyah bersambung. Itu kompetensi awalnya. Yang menjadi prasyarat sebelum mengajarkan membaca surat pendek, surat An-Nas. Yang C, profil pelajar Pancasila. Apa profil pelajar Pancasila? Peserta didik menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, yang bisa berakhlak mulia, pemahaman agama, kepercayaan mengenal unsur-unsur utama agama, kepercayaan. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini adalah ending terakhir daripada semua proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh seluruh komponen pembelajaran mulai dari tingkat TK sampai SMA itu harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Tentu sesuai dengan fasenya. Apakah fase A, fase B, fase C, fase E, fase D, fase E, fase F. Ada fasenya. Itu ada 6 dimensi Bapak Ibu. Nah, 2 cara untuk menginternalisasi, untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Semuanya harus mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, ya kan? Terus yang kedua apalagi kegotong royongan, yang ketiga kreatif, yang keempat kebinekaan global, dan seterusnya itu. Semuanya harus berkarakter itu. Lulusan sekolah Indonesia itu harus profilnya pelajar Pancasila. Ya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, ya kan? Berkebinekaan global, gotong royong. Itu Bapak Ibu, itu adalah sudah intisari tujuan pendidikan nasional kita ada di sini. Nah, ini harus dimasukkan dalam RPP dalam setiap pembelajaran. Baik di pembelajaran intrakurikuler yang seperti yang di RPP ini, atau pada co-kurikuler yaitu Project P5 yang insya Allah minggu depan akan dibahas. P5 Project. Itu internalisasi karakter-karakter, dimensi-dimensi yang ada dalam pelajar Pancasila secara langsung, terlepas dari bidang studi. Nah, itu 30% harus disiapkan waktunya.
Yes, kita kembali ke sini dulu. Ini Bapak Ibu tidak bisa mengarang karena ini sudah ada, sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Ya, oke. Tidak usah diberi peserta didik menjadi pribadi, nggak usah, langsung aja profil pelajar Pancasila dalam Quran surat An-Nas ini yang ingin ditanamkan apa? Karakter profil pelajar Pancasila yang ingin diinternalisasi, ditanamkan pada peserta didik itu dari 6 dimensi itu yang mana yang mau dipilih? Boleh satu saja, boleh dua, nggak usah banyak-banyak, maksimal 2 lah menurut saya. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa boleh, karena ada relasinya. Jadi anak yang bisa mengaji kan otomatis ya bisa diharapkan keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan kan semakin meningkat gitu ya. Ini tambahan dari sampean ini mungkin ya. Akhlak mulia, pemahaman agama, kepercayaan, mengenal unsur-unsur utama. Nah, ini enggak usah. Base profil itu ambil gitu aja dari 6 dimensi itu apa saja gitu. Berarti cukup beriman dan bertakwa ya Pak ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini satu dimensi Bapak Ibu. Sampai di sini ya. Wes, sampai di situ aja. Ya, sudah dibungkus di sini ya. Iya, Pak. Maksudnya dibungkus itu sudah selesai gitu. Untuk ini sudah bisa dipahami. Bagi yang lain yang ingin bertanya boleh langsung raise hand, nggak apa-apa. Sambil saya lanjutkan. Kalau nggak ada yang raise hand atau nggak ada yang muncul suara, karena saya juga ini sambil saya screen nggak tahu yang raise hand atau yang tidak raise hand, nggak tahu saya. Langsung aja dibuka mic-nya kalau ingin berbicara. Oke, sarana dan prasarana, papan tulis, spidol, serta alat tulis lainnya. Oke, nggak apa-apa lah, laptop, proyektor, speaker aktif, video, dan video surat An-Nas. Oke, boleh. Ini sarana yang dibutuhkan dalam mengajar materi membaca surat An-Nas itu ya. Target peserta didik reguler, umum, tidak ada kesulitan dalam peserta didik dengan kesulitan belajar. Bapak Ibu, ini target peserta didik ini jagani itu apa? Untuk memfasilitasi barangkali di kelas panjenengan itu sangat beragam murid-muridnya. Sangat beragam maksudnya bagaimana? Bukan hanya peserta didik reguler saja, tapi di situ ada anak berkebutuhan khusus, atau bahkan anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Nah, itu di RPP panjenengan harus difasilitasi. Bagaimana menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Oh, masuk enggak di modul ajar ini? Oh, masuk, nanti saya sediakan LKPD khusus misalnya terkait materi ini. Oh, tidak ada Pak, di kelas saya itu semuanya reguler ya. Tulis reguler saja. Kalau di sini peserta didik dengan kesulitan belajar, apakah memang benar ada Bu Sri di kelas panjenengan anak-anak yang kesulitan belajar? Ada Pak. Nah, ini sudah relevan, sudah sesuai, sudah sesuai. Itu ya Bapak Ibu. Nah, target peserta didik sudah dipahami. Nanti pada proses pembelajarannya juga menyesuaikan karena di modul ajar sudah difasilitasi. Model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran PBL mengedepankan orientasi masalah berbasis masalah. Dengan model pembelajaran yang digunakan adalah drill and practice. Sumber belajarnya buku siswa juz amma. Ada buku cerita tematik luar biasa. Langsung ke komponen inti. Nah, bagus. Komponen inti ya Bapak Ibu, bukan kompetensi inti. Kemarin itu banyak yang menuliskan kompetensi inti, KI. Nah, ini adalah komponen inti dalam pembelajaran. Itu tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuannya dengan menerapkan metode drill peserta didik terbiasa dan senang menghafal Al-Quran dengan benar. Dengan mengambil video, didik mampu menganalisis pembacaan An-Nas dengan benar. Peserta didik dapat menunjukkan hafalan.
1, 2, 3. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, ini lagi yang membedakan dengan kurikulum yang sebelumnya, Bapak Ibu, ada pemahaman bermakna. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal Quran Surat An-Nas dengan lancar sehingga menumbuhkan kebiasaan senang menghafal Al-Quran, berlindung diri kepada Allah, bersyukur dan peduli terhadap sesama. Oke. Boleh Bapak Ibu pemahaman bermakna yang seperti ini. Apa maksudnya pemahaman bermakna? Bahwa pembelajaran yang diberikan oleh guru itu dalam hal ini adalah surat An-Nas ini bermakna, bermanfaat bagi peserta didik. Jadi setelah Bu Sri mengajarkan Quran surat An-Nas ini, anak-anak ada pemahaman bahwa oh ternyata membaca surat An-Nas itu senang sekali ya. Oh, aku tak baca Quran terus begitu. Ada tumbuh pada diri dia itu pingin baca Quran terus. Ada berlindung diri ini nanti kalau sudah istilahnya mengkaji kandungan suratnya ya Bapak Ibu ya. Boleh disinggung dikit-dikit kalau memang waktunya mencukupi. Tapi dalam CP tidak sampai di sini. Karena ini sudah mulai dalam, mungkin fase selanjutnya. CP yang diharapkan hanya sampai pada membaca ya, tidak sampai menghafal. Tapi kalau hafal ya nggak apa-apa, itu bonus. Sudah melampaui CP berarti. Pertanyaan pemantik ya. Ini gambar 1.3 dan 1.5. Ini sebaiknya kalau bisa Bu Sri ya gambarnya ditampilkan di sini biar pembacanya juga bisa. Oh, gambar ini yang dimaksud. Ada di PPT, Pak. Oh ya. Jadi sebaiknya juga ya nggak apa-apa sih kalau memang untuk supaya rapi gitu ya. Nggak apa-apa. Oke. Baik, memberikan pertanyaan. Oke Bapak Ibu, saya kira untuk kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan rencana panjenengan ya. Sudah, saya kira yang terakhir mungkin tentang asesmennya Bapak Ibu ya. Asesmen, karena ini juga salah satu hal yang harus ada dalam modul ajar. Minimal modul ajar itu ada TP-nya, tujuan pembelajarannya, kemudian yang kedua itu tadi kegiatan inti dan asesmen ini. Asesmen hafalan, menunjukkan hafalan ya. Kalau saran saya ini ya nggak apa-apa sih kalau hafalan itu setelah membaca ya. Kalau CP-nya itu membaca Bu Sri. Membacanya sudah Bapak. Sudah, yang apa namanya MA1. Gitu. MA1 membaca. Oke. MA2 hafalan. Oke, baik. Berarti ini melampaui CP, tapi nggak apa-apa. Melampaui CP, sudah menghafal ya, sudah sampai ke ranah menghafal. Boleh. Oke, saya kira itu menghafal ini aspeknya sangat sempurna cukup, perlu bimbingan. Nah, ini boleh rubriknya jangan sesuaikan sendiri. Jadi inilah kurikulum merdeka Bapak Ibu, dalam membuat rubrik itu kita diberikan kemerdekaan, tidak baku. Kalau guru gampangnya gimana sih menilai anak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan. Anak dikatakan hafal itu seperti apa? Oh, ada yang sangat sempurna, ada yang sempurna dan cukup, ada yang perlu bimbingan. Boleh silakan. Kalau mau dijadikan 3 saja boleh. Sudah bisa, sedang atau belum bisa juga boleh. Sudah hafal, sedang-sedang atau belum hafal boleh juga. Atau dijadikan 2 saja, hafal dengan belum hafal boleh, enggak apa-apa. Kurikulum merdeka. Tapi untuk yang PPG ini Bapak Ibu panjenengan sempurnakan sesempurna mungkin ya. Oke, kegiatan pengayaan remedial ini kalau memang dibutuhkan ya silakan. Bahan bacaan guru, glosarium, iman, kritis, tawud, tajwid, takwa, tartil, teladan, zikir. Glosarium ini adalah kata-kata yang muncul ya pada proses pembelajaran ya. Oke.
Kalau nggak muncul nggak usah ditulis ya Bapak Ibu. Yang mungkin muncul yang berkaitan dengan surat An-Nas misalnya. Saya kira itu Bapak Ibu, tidak terasa sudah mau 2:30. Ini sudah bagus. Secara umum sudah bagus Bu Sri. Terima kasih Bapak. Oke. Barangkali ada hal-hal yang perlu di-sharing-sharingkan Bapak Ibu. Untuk yang lain menyesuaikan G. Mungkin kalau Ustadz Husni masih mengikuti tadi soalnya di perjalanan bisa menambahkan. Oke, sambil menunggu Ustadz Husni barangkali masih di luar tadi ya soalnya di perjalanan. Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin di-sharingkan monggo, karena ini sudah 2:30, kita diberi waktu sampai 1,5 jam. Nah ini sudah asar di tempat saya. Monggo Pak Tarmidi mungkin atau yang lain, atau sudah cukup jelas? Cukup jelas Pak, penjelasannya akurat. Alhamdulillah, luar biasa. Bapak menjelaskannya cukup detail. Gitu. Mudah-mudah dipahami. Terima kasih. Kalau begitu, kalau sudah cukup jelas Bapak Ibu, mudah-mudahan panjenengan sukses nanti, terutama pada pelaksanaan PPL 1 untuk modul ajar 2 ini. Silakan laksanakan sesuai dengan rencana. Kalau memang sudah terlanjur tadi sudah ada yang melaksanakan, silakan. Yang jelas PPG ini kan direncanakan Bapak Ibu, ya silakan laksanakan sesuai dengan rencana atau koordinasi yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan sukses selalu bersama panjenengan semuanya. Dan semuanya tuntas mendapatkan sertifikat pendidik, berhak menyandang gelar guru profesional, dan tentunya dapat kompensasi sebagai guru profesional. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang kita sharing-sharingkan lagi, itu saja dari saya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Semangat terus. Sampai sukses. Saya Terima kasih akhiri. doanya Bapak. Oke, sama-sama Bu Sri, sama-sama. Doanya dan bimbingannya Ustaz. Monggo. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Baik, kalau begitu saya akhiri nggih. Iya. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup nggih. Ya, baik. Banyak pula tu. Iya banyak. Itu apa yang ditinggal catatan-catatan tu air tu. Kamu nak sini apa ya, Bu? Dah. 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 Aku mau ke Gunung Pelu. Jadi kalau Iya, balik, pergilah nengok situ. nanti kalau balik tak bisa pergi kan. Dia aja juga dia kemana. Habis pakai motor satu tu dah. Oh. Yang boleh dia. Ah. Ini siapa? Tak usah pasang ke. Aku dah